Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. eh, saya akan memberikan sedikit pemahaman buat para trader pemula, pemahaman basic tentang dunia finansial, terutamanya trading ya. Oke, teman-teman, hari ini aku coba ingin melihat gold ya. Hari ini kita lihat gold. Di sini saya menggunakan standar basic indikator, itu moving average ya. Aku menggunakan moving average ya. Moving average itu aku menggunakan 34 dengan 5. Oke, kemudian aku juga menggunakan RSI. Jadi sebelum aku masuk prakteknya, teman-teman, apa sih gunanya MA, moving average? Jadi moving average itu untuk menentukan tren market itu arahnya kemana, apakah dia tren naik apa tren turun. Nah, dengan indikator itu MA, kita bisa tahu arah kemana market tersebut. Nah, kemudian kita kombinasikan dengan time frame yang ada. Nah, setelah itu kita lihat RSI. Nah, RSI ini kebetulan aku menggunakan RSI 8. RSI ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk melihat titik jenuh ya, titik jenuh buyer dan seller, atau seorang seller atau seorang buyer ya. Nah, ketika terjadi titik jenuh, maka kita bisa melakukan eksekusi buy atau sell. Nah, bagaimana teman-teman? Kita lihat ya, di sini ada time frame H1. Kita lihat dulu analisa di H4. Nah, sebelum kita melihat time frame minor, kita lihat dulu mayor H4 ya. H4 ini kita lihat, kita tentukan dulu supportnya di mana, resistennya di mana. Oke. Ini penting ya. Ini di garis merah ini ada support nih, ada support. Kemudian resisten nih di H4 ya. Oke. Nah, setelah itu kita melihat arah market ini lagi tren apa. Jadi ini di H4 ini ada tren naik ya. Kita lihat ada MA ya. Kita lihat ini ada MA. Ini ada EMA, ini dia akan cross ya. EMA 5 akan cross M34. Jadi warna merah ini M5, EMA 5, kuning ini adalah M34. Dia akan cross. Jadi pertanda itu ada terjadi arah tren naik. Nah, setelah itu kita lihat secara struktur market ya. Secara struktur market ini lagi tren naik. Gimana struktur marketnya? Nih. Ini ada higher high, higher low, higher high ya. Bentuk lagi higher low, higher lagi nih. Nah. Dia akan ke sana di time frame 4 ya. Oke. Kita hapus dulu nih. Oke, struktur majanya itu akan naik. Nah, posisinya ketika terjadi tren naik, maka kita melakukan posisi buy. Jadi secara H4 nih lagi naik. Nah, setelah itu kita lihat H1. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ingin ketika teman-teman ingin trading, itu menentukan arah dulu. Kita mau kemana sih? Ya, apakah ini market naik apa turun? Nah, itu yang pertama ya. Setelah itu kita analisa. Nah, teman-teman maunya swing, scalping, intraday, itu tergantung teman-teman. Biasanya aku selalu scalping ya. Nah, sekarang adalah di H4 kita sudah menentukan support resisten. Nah, di H1 ini lagi tren naik karena EMA 5 ya, EMA 5 lagi cross. Jadi kita fokus cari buy. Nah, sedangkan di RSI-nya itu di titik posisi 78 ya. Level 78. Nanti ketika menyentuh di area ini ya, area 80 ke atas, kita melakukan
pencarian posisi sell, karena memang di persentase tersebut, di level tersebut terjadi titik jenuh untuk sell. Nah, untuk entry-nya gimana? Kita mencari konfirmasi candle engulfing, ya. Kita mencari engulfing. Nah, di mana kita turun template yang terkecil, misal di M5. Oke. Nah, kita cari engulfing. Selama tidak ada engulfing, ya ini untuk posisi RSI ya, ketika terjadi di level 80% ya fungsinya. Nah, kita mencari engulfing. Engulfing itu adalah konfirmasi pembalikan tren, ya. Apakah itu engulfing bearish atau engulfing bullish, ya. Engulfing, candle engulfing itu contohnya seperti ini nih. Kita lihat di M1 ya. M1 ini kita nggak bisa analisa ya. M1 itu hanya untuk konfirmasi entry, untuk melihat pergerakan market secara kecil ya, untuk memperkecil zona. Nah, contoh engulfing nih. Nih engulfing nih. Nah, itu ini candle ini nih engulfing nih. Candle merah lebih besar dibanding candle sebelumnya, itu bearish engulfing. Jadi ketika terjadi seperti itu, kita nanti akan melakukan entry. Nah, engulfingnya itu jangan lihat di M1. Biasanya aku M15 ya, biasanya aku lihatnya di M15. Ini masih lagi tren naik, teman-teman. Jadi pada dasarnya trading adalah, yang pertama teman-teman harus menentukan support. Nah, supportnya itu aku sudah tentukan ya. Ini ada support di 4373, 4597, itu di H4. Tapi kalau kita mau lihat di H1, satunya nih. H1-nya nih ya, H1. H1. Nah. Ini ada RBS ya, resisten bikin support nih. Ini memang area-area entry untuk kita melakukan sell. Nanti ini nih 4548 kita bisa masuk untuk melakukan area sell. Jadi teman-teman, area candle ini lagi tren naik berdasarkan MA karena cross, kemudian kita sudah menentukan supportnya. Ini 4597 adalah resisten kuat, ini support kuat. Namun kita ketika teman-teman ingin scalping, kita cari support yang terdekat. Ini 4537 support terdekat, resisten terdekat ya, resisten terdekat. Ini di selanjutnya kita lagi lanjut ya, supportnya support H1 ya. Sini. Itu teman-teman ya. Teman-teman tinggal menentukan areanya. Oke. Itu sedikit ada pemahaman tentang technical trading ya. Support resisten tadi sudah aku jelaskan. Kemudian fungsi EMA, moving average apa, fungsi RSI apa, kemudian struktur marketnya tadi aku sudah jelaskan ya, higher low, higher high, lower low. Itu menentukan arah tren. Nah, setelah itu teman-teman, selanjutnya berikutnya aku akan menjelaskan namanya liquidity ya. Liquidity itu penting. Jadi mungkin itu saja teman-teman penjelasan dari aku tentang ketiga indikator, poin indikator tersebut buat para trading pemula. Oke, terima kasih. Wassalam. Jangan lupa wassalam ya. Oke.